kami akan menjelaskan tentang eksis kortikotropin releasing hormone dan contoh penyakitnya. Selamat menyaksikan. Apa sih itu eksis CRH? Eksis CRH merupakan sistem kerja hormon yang melibatkan 3 organ utama, yaitu hipotalamus, kelenjar hipofisis atau pituitari, dan kelenjar adrenal. Sistem ini berfungsi untuk mengatur respon tubuh terhadap stres serta menjaga keseimbangan hormon, terutama hormon kortisol. Bagaimana mekanisme kerjanya? Seseorang mengalami stres, baik stres fisik maupun psikologis, hipotalamus akan melepaskan hormon yang disebut kortikotropin releasing hormone atau CRH. Hormon CRH kemudian melakukan sintesis anterior untuk menghasilkan hormon adrenokortikotropin hormone atau ACTH. Selanjutnya, ACTH akan mengalir melalui darah menuju kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Kelenjar adrenal kemudian akan menghasilkan hormon kortisol. Kortisol memiliki banyak fungsi penting seperti meningkatkan kadar gula darah agar tubuh memiliki energi, menjaga tekanan darah, mengatur metabolisme serta membantu mengendalikan respon peradangan dan sistem kekebalan tubuh. Setelah kadar kortisol dalam darah mencukupi, hormon ini akan memberikan umpan balik negatif kepada hipotalamus dan hipofisis. Akibatnya, produksi CRH dan ACTH akan berkurang, sehingga kadar kortisol tetap seimbang. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penyakit yang berhubungan dengan gangguan pada eksis CRH. Contoh yang pertama adalah hormon Cushing. Penyakit ini terjadi ketika tubuh menghasilkan hormon kortisol secara berlebihan. Penyebab utamanya dapat berupa tindakan hipofisis yang menghasilkan ACTH secara berlebihan. Gejala yang sering muncul antara lain adalah yang pertama, wajah mengular atau menggas, yang kedua, penyimpan lemak turun, ketiga, kelemahan otot, yang keempat, tekanan darah tinggi, dan yang kelima, kadar gula darah yang meningkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara pengkodean diagnosis sindrom Cushing pada ICD-10. Pertama, menentukan letterm yaitu Cushing. Setelah letterm ditentukan yaitu Cushing, maka buka ICD-10 volume 3 atau indeks alfabetik pada huruf C. Lalu cari kata Cushing, maka ditemukan Cushing syndrome dengan kode E24.9. Untuk memastikan kode tersebut, maka lakukan cross-check pada ICD-10 volume 1 atau tabularis. Setelah dilihat cross-check, maka kode E24.9 adalah Cushing syndrome unspecified. Tata cara pengkodean tindakan adrenalektomi pada sindrom Cushing. Yang pertama, menentukan letterm, yaitu adrenalektomi. Yang kedua, setelah letterm ditentukan, yaitu adrenalektomi, buka ICD-9-CM, indeks to prosedur pada huruf A, cari kata adrenalektomi, maka ditemukan kode 07.29, parsial adrenalektomi. Yang ketiga, selanjutnya lakukan cross-check pada ICD-9-CM, tabular list of procedure. Yang keempat, setelah dilakukan cross-check, diperoleh kode tindakan 07.29, parsial adrenalektomi. Yang kedua adalah penyakit Addison, yaitu kondisi saat kelenjar adrenal kekurangan hormon kortisol. Gejalanya bisa meliputi mudah lelah, penurunan berat badan, tekanan darah, dan kulit menggelap. Cara pengkodingan diagnosis penyakit Addison pada ICD-10. Pertama, menentukan letternya yaitu Addison. Kedua, setelah letter ditentukan yaitu Addison, buka ICD-10 volume 3 alfabetik A. Kata Addison, maka ditemukan Addison's disease pada kode E27.1. Memastikan kode tersebut, buka ICD-10 volume 1. Melakukan cross-check, maka kode E27.1 adalah primary adrenocortical insufficiency. Umumnya, penyakit Addison tidak ada tindakan operasi khusus. Namun untuk pemeriksaan diagnostiknya yaitu dilihat dari 1, kadar kortisol serum. Jika hasilnya rendah, maka mengarah pada penyakit Addison. Kemudian 2, kadar ACTH. Jika ACTH tinggi disamai dengan kortisol yang rendah, maka menunjukkan penyakit Addison. Dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa keseimbangan hormon kortisol sangat penting. Jika kadarnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka fungsi tubuh akan terganggu. Sebagai kesimpulan, eksis kortisotropin releasing hormone merupakan sistem hormon yang menghubungkan hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar adrenal dalam mengatur respon tubuh terhadap stres. Sistem ini bekerja melalui pelepasan CRH, ACTH, dan kortisol. Gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan berbagai penyakit, contohnya yaitu sindrom Cushing dan Addison.